Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning. How are you today? I hope you are good and healthy. Meet again with me, Usfirli. In this meeting, we will review the material in Unit 1 about our school. Oke anak-anak, masih ingat kan pelajaran yang pertama yang kalian dapatkan dari Ustazah Firly, yaitu tentang jadwal pelajaran? Kalian masih ingat arti kata after and before? Ya, kalau after artinya setelah atau sesudah, kalau before artinya sebelum. Dalam percakapan antara Ben dan Lucy, Ben bertanya kepada Lucy, "When do you have music?" Kapan kamu waktunya pelajaran musik? Lucy menjawab, "On Monday after lunch." Pada hari Senin setelah makan siang. Oke, coba kita cek dalam gambar. Pada gambar ada tanda panah kuning, itu menunjukkan pukul 13.30 yang ada gambar not musik itu ya. Itu berarti pelajaran musik ada setelah gambar makanan. Nah, gambar makanan itu maksudnya makan siang itu tadi, karena kita lihat jamnya makan siangnya itu jam 12.00. Nah, dari sini kalian paham ya? Oke, yang kedua, fokus di penggunaan kata before. Ketika Ben bertanya, "When do you have math?" Coba kita cek langsung di gambar. Math yang ada tanda panah merah. Nah, di situ digambarkan ketika pelajaran math ada angka-angka 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, itu adalah simbol bahwa waktunya pelajaran matematika. Nah, kembali ke pertanyaan. Ben bertanya, "When do you have math?" Kapan kamu waktunya matematika? Lucy menjawab, "On Tuesday before science." Pada hari apa anak-anak Tuesday? Ya, pada hari Selasa sebelum pelajaran sains. Ingat ya, before itu artinya sebelum. Kali ini Ustazah akan mereview kosakata tentang pelajaran di unit 1. Masih ingat 1 sampai 9 kemarin? Sambil dilihat nomor dan lambang gambarnya ya. Number 1, English. Di situ lambang gambarnya adalah kamus dan di situ ada tulisan hello. Number 2, Geography. Di situ lambangnya globe. Number 3, Music. Di situ digambarkan dengan not music. Number 4, IT. Digambarkan dengan gambar komputer. Number 5, History. Artinya sejarah. Di situ digambarkan sejarah itu dengan gambar pedang dan penutup kepala ketika perang. Number 6 is Maths. Maths digambarkan dengan gambar angka-angka. Yang kita tahu kalau belajar matematika banyak menggunakan angka-angka kan? Number 7 is Science. Science digambarkan dengan gelas ukur kimia. Number 8 is Art. Art artinya seni. Jadi pelajaran seni ini digambarkan dengan gambar palet dan kuas. Oke, yang terakhir adalah PE, Physical Education. Kalau kita menyebutnya adalah pelajaran olahraga. Nah, itu semua ada 9 kosakata yang harus kita ingat ya untuk di unit 1. Kita akan belajar kalimat pertanyaan menggunakan do you like, yang artinya apakah kamu suka? Jawabannya bisa yes dan bisa no, tergantung dengan pertanyaannya ya. Sebagai contoh, yang pertama, do you like English? Yes, I do. Apakah kamu suka bahasa Inggris? Kita lihat gambar. Ketika gambarnya bersih, tidak ada tanda silang, berarti menyukai gambar pelajaran yang ada di gambar itu ya. Jawabannya pasti yes. Ketika ingin menjawab, ya saya suka,
berarti menggunakan yes I do. Contoh yang kedua, ketika menyatakan tidak suka, itu ditandai dengan tanda silang pada gambar. Contoh soal lain, ketika menyatakan tidak suka, ada yang menyatakan dengan emotikon yang gambarnya sedih. Kalau suka, emotikon gambar senyum. Oke, tanggapan lain yang bisa kita ungkapkan ketika ada yang bertanya, "What is your favorite subject?" Kita bisa menjawab, "My favorite subject is art." Ditambahi dengan kalimat, "I like it very much." Saya suka sekali. Ketika kita tidak suka, kita bisa mengungkapkan dengan kalimat, "I really don't like math. I'm not good at it." Oke, sekarang apakah kita kalian beralih ke pelajaran diagram ya? Kemarin kalian sudah membuat diagram batang berdasarkan dengan survei kepada 10 teman untuk kita tanyai apa pelajaran kesukaan mereka. Kali ini kita akan mempelajari pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya seperti ini. Di kelas, apa pelajaran yang nomor 1? Maksudnya, nomor 1 di sini adalah yang paling favorit. Kamu lihat gambar. Nah, yang paling banyak angkanya menunjukkan ke subjek apa ya? Mata pelajaran apa kamu lihat yang paling panjang? Ya, kamu lihat di situ English and PE. Yang kedua adalah pertanyaannya tentang apa pelajaran yang kedua favorit setelah English dan PE. Pelajaran favorit yang kedua adalah IT, Art, and Science. Pertanyaan yang ketiga, how many students like maths? Maksudnya adalah berapa banyak siswa yang menyukai matematika? Jawabannya adalah only one student like maths. Kamu lihat dari gambar, karena matematikanya menunjukkan angka 1, berarti jawabannya memang benar, only one. Selanjutnya kita akan belajar tentang grammar ya. Grammarnya hari ini adalah have to, artinya harus. Coba kalian lihat gambar. Ayah berkata, you have to wash your hand before you eat. Yang artinya, kamu harus mencuci tanganmu sebelum kamu makan. Oke, di sini ada 4 gambar. Bisakah kalian membuat kalimat menggunakan have to dan before or after? Nah, gambar yang kedua menunjukkan you have to brush your teeth after you eat. Gambar yang ketiga, you have to do your homework before you go and play. Gambar yang keempat, you have to clean your shoes before you go to school. Number 5, you have to get dressed before you go to school. Nah, dari sini paham anak-anak? Jadi kalian menggunakan kalimat have to and before or after-nya itu kamu lihat gambar dulu biar sesuai, oke? Oke, thank you students. Before I close this meeting, don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard. Be careful and stay healthy. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.